Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah teori peluang. Nama saya sendiri Najla Zara Pramesti dari NIM akhiran 52 dan teman-teman saya. Saya Inaya Putri Elusia dengan NIM akhiran 50. Saya Faika Sari Irvaning Tias dengan NIM akhiran 85. Untuk soal yang pertama yaitu nomor 1 akan dibahas oleh saya sendiri. Tolong Naya share screen-nya. Berikut adalah soal nomor pertama. Jadi di soalnya tertulis, dari 8 AC yang disediakan suatu toko elektronik, diketahui 2 diantaranya cacat. Misal, sebuah hotel membeli 3 AC dari toko tersebut. Apabila peubah acak X dinyatakan banyaknya AC yang cacat yang dibeli oleh hotel, maka yang A, tentukan daerah hasil atau range base dari si X. Karena kita tahu tadi hotel membeli 3 AC, dan diketahui juga maksimal cacat AC-nya adalah 2 buah, maka untuk range space-nya, kemungkinan yang terjadi bisa ada 0 yang cacat, 1 yang cacat, atau 2 yang cacat. Maka RX-nya adalah 0,1,2. Kemudian untuk tentukan fungsi massa peluang FMP untuk X, jadi kita hitung peluang masing-masing dari range yang tadi sudah kita dapat dengan rumus yang terletak di sebelah kanan itu. P, jika X kondisinya X, maka kombinasi dari dx dan dikali kombinasi dari n min d bawahnya n min x per kombinasi dari n besar dengan n kecil. Untuk P dengan x0 atau jika cacatnya tidak ada yang cacat, maka 20 kombinasi dikali dengan kombinasi 63 dibagi dengan kombinasi 83. Hasilnya adalah 1 dikali 20 per 56 atau jika kita sederhanakan 5 per 14. Untuk P dengan kondisi cacat 1, maka kombinasi 21 dikali kombinasi 62 dibagi kombinasi 83. Hasilnya adalah 2 dikali 15 dibagi 56. Dengan disederhanakan dibagi 2, maka hasilnya menjadi 15 per 28. Dan yang terakhir untuk peluang jika kondisi cacatnya ada 2, maka kombinasi 22 dikali kombinasi 61 dibagi kombinasi 83. Hasilnya adalah 1 kali 6 per 56 yaitu 3 per 28. Maka kesimpulannya untuk total FMP untuk P0 adalah 5 per 14, P1 adalah 15 per 28, dan P2-nya 3 per 28. Untuk yang terakhir, hitunglah varians dari 4X min 3. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya rumus varians itu jika X-nya ada sebuah bilangan di depannya, maka kita bisa keluarkan bilangan tersebut, taruh di bagian depan, dan kita kuadratkan. Makanya di situ tertulis var 4X min 3 itu sama ada nilainya dengan 16 var X. Yang perlu kita cari adalah ekspektasi X, kemudian ekspektasi X ini kita kuadratkan, baru kita gabungkan ke rumus variansi. Untuk yang ekspektasi X, di situ sigma X dikali Fx dengan masing-masing FMP yang tadi sudah ditemukan, hasilnya adalah 21 per 28 atau 0,75. Untuk yang ekspektasi X kuadrat sama saja dengan sigma X-nya itu kita kuadratkan, hasilnya adalah 54 per 56 atau 0,964. Dan yang terakhir kita akan menghitung variansinya, yaitu ekspektasi X kuadrat yang dikuadratkan dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 1260 per 3136 atau sekitar 0,4018. Maka jika yang ditanyakan adalah variansi 4X min 3, jadinya 16 dikali 1260 per 3136 atau hasilnya adalah 1260 per 196 atau sekitar 6,428. Sekian untuk pembahasan nomor 1, dilanjutkan dengan teman saya. Di sini diberikan peubah ancak kontinu X dengan fungsi padat peluang Fx K dikali X dalam kurung 1 dikurang X untuk 0 kecil dari X kecil dari 1 dan 0 untuk X yang lainnya. Di sini yang pertama diminta nilai K. Untuk mencari nilai K, kita bisa menggunakan rumus fungsi padat peluang, yaitu integral minus tak hingga
sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Sini kita masukkan fx-nya yaitu kx dikali 1 dikurang x dx sama dengan 1. Di sini kita sederhanakan dengan mengeluarkan konstanta k keluar sehingga kita bisa mengintegralkan x yang di dalam ini. Setelah diintegralkan dan dimasukkan batas atas dan batas bawah, diperoleh k dikali 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 1. Lalu setelah disamakan penyebutnya diperoleh 1/6. K dikali 1/6 sama dengan 1. K per 6 sama dengan 1 sehingga diperoleh K-nya 6. Lalu yang kedua yaitu menentukan fungsi distribusi X. Fungsi distribusi X didefinisikan dengan integral minus tak hingga sampai X ft dt. Di sini X-nya kita ganti dengan T. Karena di sini batas-batasnya yaitu mulai dari 0 kecil dari X kecil dari 1, maka dibagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, untuk X kecil sama dengan 0, fx-nya yaitu sama dengan 0 karena belum ada area. Yang kedua, yaitu untuk 0 kecil dari X kecil dari 1, kita gunakan rumus tadi. Integral 0 sampai X, kt dikurang 1 kurang T dt. Lalu setelah memasukkan fungsi tadi dan melakukan integral dan memasukkan batas atas dan batas bawah, diperoleh 6x kuadrat per 2 dikurang 6x pangkat 3 per 3. Lalu disederhanakan menjadi 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Lalu yang ketiga untuk kasus x besar sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1. Jadi, fungsi distribusi x adalah 0 untuk x kecil sama dengan 0, 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 untuk 0 kecil dari x kecil dari 1, dan 1 untuk x besar sama dengan 1. Soal yang ketiga yaitu diminta untuk menentukan var x. Var x diperoleh dengan rumus ekspektasi x kuadrat dikurang dengan ekspektasi x dikuadratkan. Yang pertama, kita harus mencari ekspektasi x dahulu dengan rumus integral minus tak hingga sampai tak hingga x dikali fx dx. Integral 0 sampai 1, x dikali 6x, 1 dikurang x dx. Lalu di sini disederhanakan lagi dengan mengeluarkan konstanta 6 ke kiri dan menyisakan x di dalam. Lalu dilakukan integral dan dimasukkan batas atas dan batas bawah sehingga diperoleh 6 dikali 1/3 dikurang 1/4. Lalu setelah disamakan penyebut dan dikalikan dengan 6 diperoleh 1/2. Itu x-nya 1/2. Lalu yang kedua yaitu mencari nilai x kuadrat. Di sini bedanya dari yang sebelumnya yaitu x-nya dikuadratkan kalau yang tadi tidak dikuadratkan. Integral 0 sampai 1 x kuadrat dikali 6x 1 dikurang x dx dilakukan integral sehingga diperoleh 3/10. Kita masukkan ke rumus var x tadi yaitu x kuadrat dikurang dengan x dikuadratkan. X kuadrat tadi kita peroleh 3/10 dikurang dengan nilai x dikuadratkan yaitu 1/2 dikuadratkan. 3/10 dikurang 1/4 lalu disamakan penyebut diperoleh 2/40 dan disederhanakan menjadi 1/20. Jadi var x-nya yaitu 1/20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian nomor 7. Di sini ada soal dalam suatu kotak kemasan yang dikirimkan oleh distributor HP ke konsumen, terdapat 3 HP merek iPhone, 4 HP merek Samsung, dan 3 HP merek Lenovo. Seorang konsumen yang menerima kiriman tersebut melakukan pemeriksaan. Caranya mengambil 3 HP secara acak. X menyatakan banyak iPhone yang terpilih, Y menyatakan banyak HP Samsung yang terpilih. Maka A. Hitunglah masa fungsi peluang gabungan X dan Y. Di sini diketahui ada total handphone 3 iPhone ditambah 4 Samsung dan 3 Lenovo ada 10 unit. Sampel yang diambil ada 3 unit. Peubah acak X banyaknya iPhone yang terpilih. Peubah acak Y banyaknya Samsung yang terpilih. Nah, di sini ada fx, y 3x 4y 3 kurangi x kurangi y
per 10 kombinasi 3 sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 120. Lalu di sini ada pengerjaan yang tabel, di sini ada keterangannya. Baris X sama dengan 0 itu gak ada iPhone. Y sama dengan 0, 3 Lenovo, 3 kombinasi 0, 4 kombinasi 0, 3 kombinasi 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya juga sama. Selanjutnya ada bagian B. Hitung fungsi massa peluang marginal untuk X dan Y. X sama dengan 0, kita tinggal tambah-tambahkan tadi yang sudah ada di dalam tabel. 1 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 4 sama dengan 35. Hasilnya menjadi 35 per 120. Lalu X sama dengan 1, 9 ditambah 36 ditambah 18 ditambah 0 sama dengan 63. Hasilnya 63 per 120. X sama dengan 2, 9 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 21. Hasilnya 21 per 120. X sama dengan 3, 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya 1 per 120. Jadi yang X itu hasilnya ada YX 35 per 120, 63 per 120, 21 per 120, dan 1 per 120. Selanjutnya yang bagian Y sama dengan 0, 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 20 per 120. Y sama dengan 1, 12 ditambah 36 ditambah 12 ditambah 0, hasilnya sama dengan 60 per 120. Y sama dengan 2, 18 ditambah 18 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 36 per 120. Y sama dengan 3, 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 4 per 120. Dari hitungan tersebut kita mendapatkan hasil 20 per 120, 60 per 120, 36 per 120, dan 4 per 120. Apakah X dan Y independen? Tidak independen karena hasilnya tidak sama. Nah, di sini mendapatkan hasil 5,83 per 120. Selanjutnya, hitung cof X dan Y. Dari hitungan ini, kita mendapatkan hasil 0,8 dikurangi 0,9 dikurangi 1,2 sama dengan 0,8 dikurangi 1,08 mendapatkan hasil min 0,28. Nomor 10 diketahui fxx, fxy dengan 3 per 2 xy kuadrat untuk x dari 0 sampai 2 dan untuk y dari 0 sampai 1 dan juga 0 untuk xy lainnya. Peluang untuk x dan y. Rumus dari f adalah integral dari berapa sampai berapa, kemudian fungsinya, kemudian kita masukkan ke rumus tersebut, maka didapat 3 per 2x dalam kurung 1 per 3 y pangkat 3 dengan 0 sampai 1. Kemudian didapatkan setelah diintegralkan 3 per 2x dikali dengan 1 per 3. Hasilnya adalah setengah x untuk x 0 sampai 2. Dan untuk y tinggal diganti semua variabelnya dengan y, kecuali dx. Mendapatkan 3 per 2 y setengah x kuadrat dengan 0 sampai y kuadrat. Yang tadi dihitung integral adalah sempatnya dengan 2, dan 2-nya dicoret dengan 2 yang di bagian bawah pecahan. Hasilnya adalah 3y kuadrat untuk y 0 sampai 1. Maka hasil kesimpulannya adalah untuk fx adalah setengah x untuk x 0 sampai 2 dan fy untuk 3y kuadrat. Dan kemudian dilanjut untuk nomor lainnya. Pertanyaannya, apakah X dan Y independen? Syarat independen yaitu fxy sama dengan fx dikali dengan fy. Tadi diperoleh fxy-nya yaitu 3 per 2 xy kuadrat. Lalu fx-nya 1 per 2 x dikali dengan 3y kuadrat. Dikalikan sehingga diperoleh 3 per 2 xy kuadrat. Sehingga fxy sama hasilnya dengan fx
dikali F, Y. Jadi X dan Y independen. Bagian selanjutnya akan 3 menit lagi. didiskusikan oleh saya. Nah, karena hasilnya independen, maka COF-nya adalah 0. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.